Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'dah. Kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian tentang hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadits halaman 79 ya? 80. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'sul akli utawi pokoke akal. Ba'dal imani ing dalam sausi iman billahi kelawan Allah iku atawaddu asi-asihan ilan nasi maring menungso wastina'ul khairi lan gawe bagus illa kulli barrin maring saben-saben wong bagus wa fajirin lan wong lacut. Pokok akal setelah iman kepada Allah adalah berkasih sayang terhadap orang lain serta berbuat baik kepada setiap orang yang baik maupun buruk. Jadi setelah kita beriman kepada Allah, untuk aktivitas selanjutnya yang paling inti adalah berkasih sayang terhadap sesama manusia dan berbuat baik terhadap mereka. Jadi tidak pandang bulu orangnya soleh atau toleh, orangnya dia termasuk ahli dalam kebaikan ataupun ahli dalam keburukan. Wa inna ahlal ma'rufi lan sak temene ahli kebagusan fit dunya ing dalam donya iku hum utawi ahlul ma'ruf iku ahlul ma'rufi ahli kebagusan fil akhirati ing dalam akhirat. Wa inna ahlal munkari lan sak temene ahli kemungkaran fit dunya ing dalam donya iku hum utawi ahlul munkar iku ahlul munkari ahli kemungkaran fil akhirati ing dalam akhirat. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Orang-orang yang ahli dalam kebaikan, dia senantiasa melakukan kebaikan di dunia, nanti di akhirat juga akan menjadi ahli dalam kebaikan. Jadi dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Sebaliknya, orang yang ahli dalam kemungkaran, orang yang senantiasa penuh dengan keburukan di dunianya, maka di akhiratnya juga termasuk ahli kemungkaran. Dia berada dalam golongan orang-orang yang buruk di akhirat nanti. Jadi baik akan dibalas baik, buruk akan dibalas buruk. Jadi di dunia itu
ibarat menanam, di akhirat memanen. Kalau biji yang ditanam itu baik, maka akan menuai kebaikan pula. Jika biji yang ditanam itu buruk, juga akan menuai keburukan pula. Jadi orang-orang baik yang senantiasa berbuat baik, nanti matinya akan dalam keadaan baik, di alam kubur juga baik-baik, di akhirat baik-baik. Sebaliknya orang yang buruk, orang yang penuh dengan kekufuran, kemaksiatan, kemungkaran, nanti ya kalau di dunianya sudah buruk, nanti matinya juga dalam keadaan buruk, di alam kubur juga penuh keburukan, di akhirat apalagi ya, diliputi dengan keburukan-keburukan. Ra'aitu ningali sapa ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim lailata usriya ing dalam wengine diisraake sapa bi ingsun. Faqala nuli dawuh sapa Ibrahim, dawuh ya Muhammadu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akri macakno sira ummataka ing umat sira minni saking ingsun assalama ing salam. Jadi hadis ini berkisah tentang saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi saat bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad diberi pesan-pesan dan diberi kabar-kabar. Jadi Nabi Ibrahim menyapa Nabi Muhammad, hai Muhammad, bacakanlah untuk umatmu dariku salam. Jadi Nabi Ibrahim titip salam kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Jadi, makanya tidak mengherankan kalau dalam tasyahud itu ada bacaan sholawat, ya, bacaan sholawat dan salam itu di samping untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya, juga untuk Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Dan jika dalam Al-Quran yang dinyatakan sebagai uswah itu tertulis dalam ayat uswah atau suri tauladan bagi Nabi Ibrahim dan uswah atau suri tauladan bagi Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu memang agamanya agama nenek moyang. Jadi Nabi Muhammad tidak membuat agama baru, tapi meneruskan agama para nabi terdahulu. Jadi condong kepada Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya. Nabi Ibrahim dijuluki ayahnya para nabi karena memang banyak dari keturunan beliau yang menjadi nabi. Jadi ada beberapa syariat yang mengikuti Nabi Ibrahim, semisal korban, haji. Jadi syariatnya Nabi Muhammad ini melengkapi dan merevisi syariat-syariat sebelumnya. Wa akhbir lan awel khobar siro ing ummat annal jannata ing sak temne swarga
iku thayyibatut turbati, bagus lebune, azbatul ma'i, tawa banyune, wa annaha lan sak temene jannah iku qi'anun rata, wa ghirasuha utawi tandurane jannah iku subhanallah, lafal subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud sebagai sahabat. Jadi pesan Nabi Ibrahim lagi, kabar yang diberikan Nabi Ibrahim yang dititipkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya adalah nanti kamu kabarkan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya baik, tanahnya wangi, ya, airnya tawar, ya, airnya itu jernih, ya. Kemudian surga itu rata, ya, berupa hamparan yang luas. Kemudian tanaman-tanaman itu dari lafal subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Jadi ini zikir-zikir yang biasa dikumandangkan, zikir-zikir yang biasa dirapalkan. Jadi kita memperbanyak zikir-zikir tersebut, ini sangat baik. Rubba qaimin, pirang-pirang utawi wong kang jungkung. Jungkung maksudnya mendirikan ibadah malam. Iku hadhuhu utawi bagiane qaim min qiyamihi sangking jumenenge qaim iku as-saharu melek. Warba shaimin lan pirang-pirang utawi wong kang poso iku hadhuhu utawi bagiane shaim min siyamihi sangking posone shaim iku al-ju'u luwe ngeleh, wal atasulan ngelak. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Rasulullah SAW mengatakan, betapa banyak orang yang mendirikan ibadah malam, dia bagiannya hanya begadang belaka. Jadi dia kelihatannya banyak sekali melakukan ritual ibadah malam, tapi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan faedah, tidak mendapatkan anugerah, kecuali hanya berpayah-payah melek. Jadi dia hanya apa? Hanya semalam suntuk, hanya terjaga dari tidur, ya, tidak tidur, hanya lelah saja dia. Karena mungkin dia tidak ikhlas, atau syarat rukunnya tidak terpenuhi, atau mungkin Allah tidak meridhoi. Jadi ridho Allah itu memang dirahasiakan. Kemudian banyak orang yang berpuasa, bagiannya hanya mendapat lapar dan haus. Jadi betapa banyak orang-orang yang berpuasa, puasanya ini tidak sah, puasanya tidak diterima, dia hanya berlapar-lapar dan berhaus-haus.
Jadi dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan keridhaan dan sebagainya. Ya, inilah pentingnya bahwa ibadah itu harus berangkat dari hati. Ibadah harus penuh keikhlasan semata-mata kepada Allah. Ibadah harus dengan ilmu, tidak asal-asalan. Jadi syarat rukun terpenuhi, adab juga dipakai, dan hal-hal yang makruh, yang haram, yang membatalkan itu dihindari. Rubba ta'imin, pirang-pirang utawi wong kang mangan, syakirin kang syukur, iku a'dhamu luweh agung apan ajrun ganjarane min shaimin tinimbang sangking wong kang poso sabirin kang sabar. Ini hadis riwayat Imam Al-Fadha'i. Betapa banyak orang yang makan lalu dia bersyukur, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang dia puasa tapi dia hanya bersabar saja. Jadi ini menunjukkan bahwa syukur itu amat dianjurkan, ya. Jadi sabar juga dianjurkan, tapi ada tingkatan orang yang bersyukur walaupun tidak puasa, ini pahalanya lebih besar, ya. Jadi dia setiap makan bersyukur, setiap makan mengucap alhamdulillah, ya. Setiap makan dia mungkin sebagai rasa terima kasih, dia mau berbagi dan sebagainya. Nah, tentunya ini tidak di bulan puasa, ya. Kalau bulan puasa, bulan Ramadan itu wajib puasa. Nah, seperti ini pahalanya jauh lebih besar, ya. Jadi mending makan mau bersyukur, ya, daripada orang yang sok-sokan puasa, ya, dia hanya mengandalkan kesabarannya, ya. Dia tidak pernah bersyukur, ya, apalagi, ya. Jadi syukur itu penting. Syukur itu semakin menambah kenikmatan dan semakin menambah kecintaan Allah, ya. Dan kenikmatan itu akan terjaga. Itu namanya syukur nikmat. Sebaliknya kalau kufur nikmat itu dia berarti menantang Allah, ya, dengan ancaman azabnya, dan terancam kenikmatannya dicabut. Na'udzubillah. Jadi kenikmatan Allah itu banyak sekali, tidak ada seorang pun yang dapat menghitung, apalagi menandingi. Jadi kita hanya diperintahkan untuk mau bersyukur. Bersyukur itu minimal bacaan alhamdulillah, dan kalau mau lebih luas lagi, menggunakan kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semua anugerah untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah, untuk perjuangan Islam, untuk membantu sesama. Jadi kelebihan harta itu disedekahkan pada orang lain. Kemudian mungkin punya kekuatan yang lebih, ya, dibuat untuk membantu orang lain. Punya jabatan yang tinggi, ya, kebijakannya bisa bermanfaat untuk orang lain dan sebagainya. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.
fid dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.